Halo, halo. Pesertanya berapa ya? Biasanya yang join berapa? Emang cuma dua? Oke, berarti ditunggu dulu aja ya. Kita tunggu 10 menit deh. Hari ini kita belajarnya matematika ya.
Assalamualaikum, selamat sore Kak Brigit dan adik-adik. Dengeran nggak suara kakak? Kedengaran, Kak. Dengar Kak, sore Kak. Oke, ini Kak Brigit sesi perdana ya? Iya, baru kali ini. Oke, sip. Iya nih adik-adik, Kak Brigit ini adik kelas kakak sebenarnya di Fisika UI. Beliau juga alumni S1 Fisika, S2 juga di Fisika UI, ngambil peminatan Fisika Medis. Iya. Spesialis radioterapi dan sekarang kerja di rumah sakit Pertamina ya Kak ya? Iya, di Pertamina. Jadi seorang fisikawan medis di rumah sakit. Nah, pasti kalian asing kan nama istilah apa sih fisika medis kalau di rumah sakit. Oke, mungkin kalau Kak Brigit sudah siap, boleh sih Kak kalau mau mulai diskusinya, kenalan dulu, nanti bisa masuk ke materi. Silakan. Oke. Ini udah ada 9 orang lah ya, berarti. Oke. Perkenalkan ya, pertama. Nama aku Brigita Dunesti, biasa dipanggilnya Brigit, atau kalau kepanjangan juga panggil Bri juga boleh. Aku tadi udah dikenalin sama Kak Intan. Ya, aku fisikawan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saat ini aku ingin ngajar matematika untuk SBM kan ya Kak? Iya. Langsung kita mulai aja lah ya. Ada pertanyaan dulu nggak terkait aku? Ya, SBM betul Kak. Sorry, barusan HP-nya dipegang sama bayi. Ikutan. Iya. Nanti biasanya siswa yang lain join sih Kak. Biasanya sih kalau saya lihat dari polanya 20 atau 30 orang ntar join biasanya sambil jalan. Share screen deh ya. Oke. Udah terlihat belum layarnya? Halo adik-adik. No sound. There's no voice. Halo? Halo, suaraku kedengeran kan ya? Kedengaran, Kak. Oke. Ini mau bahas mulai dari nomor 21 atau kalian punya request mau belajar nomor berapa? Assalamualaikum, Kak. Suara aku delay ya? Kedengaran. Kak, aku boleh ini nggak? Halo? Halo ya. Nanti setiap pembahasan soal boleh kasih tahu nggak ini contoh soal apa gitu, Kak? Biar aku bisa belajar sendiri, biar lebih paham. Oke. Terima kasih. Contoh soal masih oke. Kita bahas deh ya dari nomor 21 aja kalau gitu ya. Nomor 21, ini terlihat kan ya layarnya? Terlihat dong ya. Sama, jika rata-rata
Ini jadi. Jika rata-rata 7 data adalah 8, dan rata-rata 4 data adalah 9. Kalau berbicara tentang data rata-rata gitu kan, itu pasti tentang statistik ya, soal-soal statistik. Diketahui kalau ini P itu adalah suatu nilai rata-rata gabungan, Q adalah 85. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kalau dari soalnya aja kita udah bisa jawab, dia pasti jawabannya B. Kenapa? Ya kan? Ini nilai rata-rata 7 data adalah 8, nilai rata-rata dari 4 data adalah 9. 8 dan 9. Mau mau gimana? Mau berapa pun jumlah datanya, kalau rata-rata gabungan, dia pasti nilainya akan di antara ini kan, 8 dan 9. Sedangkan nilai Q adalah 85. Gapnya jauh banget kan? Ya udah, langsung aja pilih. Oke. Kecuali kalau nilai Q ini diketahuinya 8,5. Nah, itu baru kalian cari. Oke. In case, misalkan kita ubah soalnya Q adalah 8,5. Gimana tuh caranya? Kita pindah ke whiteboard ya. Whiteboard. Oke. Tadi, rata-rata dari 7 data. Kita sebut aja jumlah datanya N1 sama dengan 7. Terus suatu nilai kita sebut X1, rata-ratanya adalah 8. N2, dia ada 4 data dengan rata-ratanya sama dengan 9. Oke. Gimana nih cari nilai P? Nilai P kan rata-rata gabungan ya. P adalah rata-rata gabungan. Aku sebut itu aja. Atau XG gabungan gitu. Sama dengan N1 kali rata-rata 1 ditambah N2 kali X 2 bar. Dibagi N1 tambah N2. Oke. Ini rumusnya ya. Sama dengan ya udah tinggal kerjain N1 X1. 7 kali 8 ditambah 4 kali 9 dibagi 7 tambah 4. Berapa tuh hasilnya? Ada yang tahu hasilnya berapa? Ayo dong, di-type. Kalau voice-nya rahasia nih, type aja coba. Hasilnya berapa? 8,36. Betul, siapa tuh? Aldita. Correct. 8,36. Yang ternyata dia juga lebih kecil dari 8,5. Ini ya. Oke. Jadi mau dia 85 ataupun 8,5 ternyata jawabannya sama-sama P kurang dari Q. Oke. Jadi tipsnya adalah lihat dulu soalnya, perhatikan baik-baik gitu kan. Ini 8 dan 9 nggak mungkin akan mencapai 85. Langsung aja jawab B. Lanjut. Ada pertanyaan sejauh ini? Aduh ya. Ada nggak? Taruh aku back dulu ke sini. Aman, oke. Lanjut nomor 22. Bilangan berikut yang nilainya lebih kecil dari 11/17 kali 45. Wah, ini nih kerjaan satu-satu sih biasanya. Atau kalian ada yang udah punya jawaban? Kalau ini sih emang kerjaan satu-satu. Nggak ada cara yang lebih cepat. 11/17, ini kan semua udah per 17 ya.
Berarti kita bisa aja ignore angka 17-nya ini. Oh, ini kan 34. 34 berarti kan dia 2 kali 17, ya kan ya? Berarti sama dengan 11 per 17 kali 90%. Oke? Nah, karena penyebutnya udah sama semua, berarti kita tinggal perhatikan pembilangnya aja. 11 kali 45, 9 kali 55. Cari deh nilainya yang lebih kecil berapa. Misalnya 11 kali 45. Berapa tuh? 11 kali 45. 11 kali 45 kali sama dengan 495 lah ya. 495. Kalau ini 9 kali 55. 9 kali 55 495 juga. 15 kali 9 itu 135. Ini kalau aku salah hitung, koreksi ya. Ini pasti 990. 55 kali 9, 495. 11 kali 90, berapa? 990. Berarti yang lebih kecil, pastinya B, ya kan? That's it. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau ini kan, ya udah, cuma pembilang penyebut aja kan. Aman sampai sini? Aku lihat chat dulu. Oh nih. Oh, kan nomor 20 kan, nomor 20. Oh iya, soal MTK dari mana sampai mana? Kalian mau request nggak mau soal nomor berapa tadi? Nomor 20 ya, 20 tuh kognitif sih itu. Jika 6. Mana sih soalnya? Mana soalnya? Wait, that's it. Ini ya. Jika 6 adalah GKJC dan 3 adalah VFIX, maka UVXR adalah. Waduh. Ini biasanya kita harus cari pola sih. Kalau soal-soal kayak gini muncul di SBM, biasanya aku akan kerjakan paling terakhir. Karena ini text time. Mau dibahas nih? Ini text time sih. Biasanya aku akan trace dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, L, M, N. Udah cukup belum? Cukup lah ya. G, K, J, C. G, K, J, dan C adalah 6. G, K, J, C adalah 6. 6 itu polanya apa ya? 2 min 3. Ini aku lihat kunci jawabannya. Ini 2 min 3. 2 min 3. Terus ini 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Benar nggak sih hasilnya? Kalau G 2 kali 2 tambah kali ya. 2. G K 2. C-nya itu berarti ini kan.
min 3. Min 3. C min 3. C-nya 2. Kenapa jadi 6? Aku nggak tahu. Nanti aku coba bahas lagi deh ya. Maksud si kunci jawaban ini apa. Oke, next. Tapi ini jawabannya, aku kasih tahu aja ya, jawabannya itu C. Mungkin nanti ada tutor yang lebih ngerti terkait ini. Tapi kalau ini muncul di SBM, aku akan kerjain paling akhir. Oke. Pokoknya ini aku kasih tahu aja ya. Kasih tahu. Pokoknya GKJC kan 6. FIX itu 3. UXVR katanya. UXVR ini nilainya sama dengan 1. Jadi kita cari tahu ini yang nilainya sama dengan 1 tuh yang mana. Ternyata yang C. Gitu. Itu konsepnya, tapi aku bingung nih jelasinnya. Lanjut nomor 23. Atau kalian punya request soal? Ntar aku baca chat kalian. Nomor 22 tadi jawabannya B. Kalian boleh loh ya open mic. It's okay. Biar aku tidak berbicara sendiri. Aku sedih. Ini huruf yang di bawah itu ada kesamaan sama hurufnya 6 sama 3. That's alright. Kalian kalau mau share screen mungkin bisa saling berbagi itu Nanda Mira. Aku bisa stop share kalau kamu mau share. How? Enggak kan? Baiklah. Berbagi itu baik loh. Ya kan? Nanti aku ketik aja. Oke. Berarti tugas kamu menjelaskan ke teman-temannya. Siap. Aku percayakan padamu Nanda Mira. Kamu panggilnya apa Nanda ya? Oke. Nomor 23. Jika A plus 1 per B plus 1 per C sama dengan 97, maka A, B, C sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Oh, ini sih pinter-pinter memanipulasi persamaan. Kalau ini soal-soal tipe kayak gini, tipsnya adalah banyak-banyak ngerjain soal. Nggak ada yang bisa aku berikan lagi. Banyak-banyak kerjaan soal. Jadi tadi soalnya apa? Oh, 1. Oke. A plus 1 per B plus 1 per C sama dengan 9 per 7. Gitu kan ya? Maka A plus B plus C sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Misalkan aku buat A plus 1 per B plus per 1 C sama dengan 9 per 7 itu 1 berapa ya? 1, 2 per 7 ya. Bisa dong aku anggap A sama dengan 1. A sama dengan 1. Ya kan? Ini tuh kan 1 plus 2 per 7. Ya kan? Aku anggaplah A sama dengan 1. Ya udah kita tinggal kerjain yang belakang 1 per B plus 1 per C sama dengan 2 per 7. Kita boleh kali silang 7 sama dengan 2B plus 2 per C. Ya. Ya tidak. Atau kalau ini terlalu sulit, hapus saja.
sepertinya kita balikin. B plus 1 per C sama dengan 7 per 2. Aku cuma balik ya. Jadi 1 per B plus 1 per C. Yang ini aku balik jadi B plus 1 per C per 1. Aku hapus ini per 1 ini. Oke. Terus misalkan apa aja? Semuanya aku kali 2 mungkin. Atau enggak kita bikin cara yang sama kayak yang sebelumnya. 7 per 2 itu kan kalau disederhanain dia 3 seper 2. Ya enggak? Berarti 3 per seper 2 adalah 3 plus 1 per 2. Aku bisa sebut ini B dan ini C. Ya kan? Bentuknya udah sama kan? B plus 1 per C. Ini 3 plus 1 per 2. Berarti B adalah 3, C adalah 2. Ditanyanya apa tadi? A plus B min C. A plus B min C. Aku ganti warna deh. A-nya tadi 1 plus B-nya 3 min 2. Sama dengan 2. Jawabannya B ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Aman? Aman terkendali? Perlu aku jelasin ulang? Ini contoh soal apa, Kak? Contoh soal apa ya maksudnya? Persamaan? Bukan ya. Apa ya ini ya? Nggak tahu juga. Pembilang penyebut aja sih. Ini kayaknya materi dulu di SMP. Oke, aku lanjut ya. Oh iya, biasanya berapa jam ya? Sejam ya? Kita bahas 5 soal deh, kalau enggak. Oke. Nomor 24. Bintang hanya membayar 80.000. Bintang hanya membayar 80.000 dari seharusnya 100.000 untuk makan ayam geprek. Maka Bintang mendapat potongan harga. Nah, ini nih biasanya para pemburu diskon udah pasti tahu lah ya. Udah nggak perlu diajarin lagi. Ya enggak? 100.000 kurang 80.000. 100 kurang 80 dibagi harga aslinya. Gitu kan? 20 per 100. Sama dengan 20%. Ya enggak? Jawabannya C. Oke? Aku nggak tahu kenapa kuncinya bisa 17%. Jawabannya 20% ya. Oke. Any question? Wih, keren nih. WD. Ada yang punya SS jawaban nomor 20 dan 21. 20 tadi ini ya, ini 20. 21 aku tunjukin deh. Nomor 21 tadi apa ya? Oh, ini. Ini tadi 21. Udah. 3, 2, 1. Ceklek. Oke, udah ya. Udah di SS kan? Oke, udah di SS.
Kak, kalau B1 per C dibikin persamaan sama dengan 7, bisa nggak, Kak? Dibikin persamaan sama dengan 7. Oh, maksudnya dikaliin kayak kali silang gitu ya, 7B plus 7 per C sama dengan 1 gitu ya? Menurutku bisa aja, cuman sulit. Kayaknya lebih, kalau ada persamaan ada soal-soal kayak gitu, bikin aja sisi kanan sama kiri tuh bentuknya mirip, bentuknya sama, kayak apa tambah apa gitu. Tuh gunung apa yang banyak diskon? Apa dong? Nyerah deh. Dikasih tahu nggak nih? Oh, nggak dikasih tahu, ngasih pertanyaan doang nih. Gunung Bromo. Oh, Gunung Bromo. Astaga. Nice job. Oke. Nggak, Kak, maksudnya penyebut di sisi kiri sama dengan sisi kanan. Penyebut di sisi kiri sama dengan... Oh, sama-sama per 7 gitu? Boleh aja. Boleh. Pokoknya banyak jalan menuju Roma. Di matematika nggak ada yang salah pokoknya. Kalian mau pakai cara apapun banyak. Cara yang aku ajarin ini pun kayak cuman segelintir dari sejuta cara. Tapi aku akan berusaha ngajarin cara yang paling cepat. Karena di SBM tuh bukan masalah kayak pinter atau enggak kadang. Tapi bagaimana kita bisa berpikir secara cepat. Ya kan? Nah, soal-soal kayak gini nih, kabar 25 juga biasanya aku kerjaan paling akhir. Tapi mari kita coba dulu aja. Nilai yang tepat untuk melengkapi pola bilangan pada gambar Q. Nah, berarti kita harus cari tahu nih. Dikunci sih katanya jawabannya B. Kunci ya, katanya B. Kita cari tahu kenapa jawabannya B. 4, 8, 5, 6. Biasanya aku cari antara ini sama ini. Gini aja. 4 sama 8 kan kali 2. Tapi 5 ke 6 kan bukan kali 2 gitu kan. Berarti dia correlation-nya bukan antara sisi per sama sisi. Tapi kayaknya lebih ke hasil di tengah. Ya nggak tuh. Kalau yang di tengah 4, 5, dan 13 harus diapain nih biar dapat angka 7? Ya kan? Misalkan. Ini tuh lebih ke misalkan gitu ya. Kita coba cari cara. 4 kali 5, 20. Kurang 13, 7. Oh, benar. 7. Coba ya. Berarti 8 kali 6 kurang 18. 8 kali 6 berapa? 48. Kurang 18. 30. Benar. B. Nah, tuh. Jawabannya itu. Ini soal pola bilangan nih. Pola bilangan soalnya pola bilangan. Any question so far? Jawaban 20 sampai 22 apa? Soalnya baru gabung 20 tadi. 20C. 21B. 22B. 23B. 24 juga B. Ini siapa yang buat soal yang suka sekali dengan huruf B? Oke, 25B juga. Ini kalau kalian ngasal terus buletinnya B semua, nilai kalian bagus. 4 kali 5, 20. Benar. Kalau aku dapat formula 4 kali 5 kurang 7. Iya, sama gitu juga kan, terus hasilnya 13 gitu kan. Benar, Agung, benar. Caranya benar. Kalau soal kayak gitu, cara dapat mengetahui polanya gimana ya? Soalnya aku nyoba-nyoba dan nggak tepat, sangat memakan waktu. Benar, memakan waktu. Makanya kalau SBM ada soal kayak gitu, kerjain paling belakang. Kalau ada waktu, pokoknya SBM tuh kerjain apa yang bisa kamu kerjain dulu. Yang bingung nggak belakangan. Yang text time apa itu, belakangan aja.
Kalau aku dapat soal kayak gini, aku cari dulu hubungan antara sisi P dan Q. Kayak tadi aku pertama, 4, gimana nih? Ini aja deh. Kursor. 4 sama 8 hubungannya apa? 5 sama 6 hubungannya apa? Tapi kan hubungannya tuh harus sama kan? Selaras gitu. Tadi 4 sama 8 hubungannya kali 2. Tapi 5 sama 6 kan hubungannya bukan kali 2. Oh, berarti hubungannya bukan antara P dan Q. Berarti kita cari tahu dulu nih di P. Kalian bisa ngitung, jadi biasanya kalau yang dikotakin gini nih, 7 ini nih hasil akhir ya gitu. Jadi 4, 5, dan 13 harus diapain sih buat dapetin 7? Nah, kalau si Agung tadi, dia ngerjainnya 4, 7, dan 5 harus diapain biar dapat 13. Gitu kan? Itu bisa. Atau kalian 5, 7, 13 harus diapain biar dapat 4. Itu juga ya udah bisa. Terserah kalian itu. Yang pertama step tadi awal cari hubungan antara P dan Q. Kalau ternyata nggak ada hubungannya, berarti kalian cari tahu di P. Baru terapin apa yang terjadi di P ke Q. Itu saran dari aku. Oke, lanjut. Nomor 26. Sunaryadi bekerja selama 6 hari dalam seminggu dengan bayaran kos sedikit kali bayarannya, kasihan. 31.250 per hari kerja. Oh, per hari kerja. Dan 20.000 per jam lembur. Dalam sebulan kerja, ia menerima gaji sebesar segini. Berapa jumlah jam lemburnya dalam sebulan? 6 hari dalam seminggu per hari kerja. Hari kerja tuh kita anggap 5 ya? Nggak sih, setuju nggak sih per hari kerja 5? Senin sampai Jumat kan? Ya nggak? Setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Enggak ya? Dia bilang bekerja selama 6 hari. 6 lagi deh. Karena diketahui di soal 6 hari ya. Bekerja selama 6 hari. Oke. Gimana ya caranya? Enam hari. Perharinya berapa tadi? 31,25. 31,25. Per hari kerja dan 20.000 per jam lembur. Ini per hari dan 20.000 per jam. Oke, terus dia dapatnya 1.030. Dia dapat 1.030. Ini semua dalam ribu ya. Terus ditanya jumlah jam lembur kan? Ini tanya jumlah jam lemburnya aja. Oke, sip. Dalam sebulan. Tadi kan dia kerja 6 hari ini gitu kan. Berarti dalam sebulan gaji pokoknya gitu ya, gaji pokok. Kita sebut gaji pokok di luar lembur. Berarti 6 hari dalam seminggu kali sebulan 4 minggu kali 31,25. Berapa nih? Coba hitung. Udah dia tahu jawabannya. Ayo dong, 6 kali 4 kali 31,25. Ayo, berapa? 750. Nice. Kalian nggak pakai kalkulator kan ya? Aku percaya loh ini. 750. Oke. Ternyata dia dapatnya tadi segini kan? Ini udah 1030 kurang 750. Berapa ayo? Oke. 280. 280. Nah, tadi kan dia dibayar per lemburnya tuh 20.000 per jam. Ya udah. Dibagi 20 per jam. Sama dengan
280 bagi 20. Berarti 14 jam. Inilah jawabannya. Any question? Perlu ku jelasin ulang? Betul, keren banget nih. Nanda dan Claudia. Mantap, mantap. You're so cool. Enggak, lanjut. Sip. Yang lainnya juga kan ya, paham ya? 4 dari mana, Kak? Soal mana 4? 4. Yang mana 4 nih? Oh, ini. Ini dari 4 minggu per bulan. Oke. 6 ini 6 hari kerja. 6 hari kerja per minggu. Oke. Soalnya kan dia dikasih tahunya nih gaji ini itu per bulan, di bulan itu dia dapat gaji. Makanya aku bikin gaji pokoknya ini yang dia bayar per hari ini per bulan. Kalau dia tanpa lembur dapat gaji berapa sih? Kalau tanpa lembur ternyata dia dapat gaji 750.000 per bulan. Ya kan? Cuman karena dia lembur dapatlah dia segini. Terus ditanya, berapa banyak nih dia lemburnya? Jawablah 14 jam ternyata. Oke, get it? Lagi-lagi Kak, ini contoh soal apa? Contoh soal apa ya? Mungkin kamu bisa cari aja jumlah penghasilan. Soalnya ini tuh lebih ke umum sih, matematika dasar. Jadi nggak ada yang kayak materi ini, materi itu. Lebih ke kemampuan kuantitatif, matdas ya tuh, matdas. Tuh. Soal mat SMP, iya. Sebenarnya di SD juga ada nggak sih soalnya kelas 6? Izin level sedih. Lanjut. Salah. Soalnya mana tadi? Soal proses. Ini udah. Tadi jawabannya apa tadi? 14 jam. Oke, kita balik ke sini. Nomor 27. Jumlah dua bilangan pecahan yang saling berkebalikan adalah 34 per 15. Jumlah ya, dia bilang jumlah. Dia bilang jumlah pecahan yang saling berkebalikan adalah 34 per 15. Jika salah satu penyebut bilangan tersebut adalah 5, salah satunya, maka pecahan dengan nilai yang lebih besar adalah. Oke, mari kita cerna dulu maksud soalnya. Jumlah dua bilangan pecahan yang saling berkebalikan. Berkebalikan tuh berarti kan A per B ditambah B per A gitu kan. Berkebalikan. Oke. Jadi pembilang jadi penyebut jadi pembilang adalah 34 per 15. Jika salah satu penyebut bilangan tersebut adalah 5, salah satu penyebutnya adalah 5, maka pecahan dengan nilai yang lebih besar adalah. Mungkin maksudnya penyebutnya misalkan jadi 5 gitu. Oke deh. 34 per 15. Jadi aku sebut aja A per B plus B per A sama dengan 34 per 15 gitu ya. Misalkan salah satunya 5. Mana ya yang 5? Ini aja deh ya. Per 5. Tambah 5 per A. Sama dengan 34 per 15. Itu kan.
Kan berkebalikan, ya kan? Kalau satu penyebutnya adalah 5, berarti yang satunya pembilangnya 5. Karena saling berkebalikan. Ini bisa kita jadi, ya udah dihitung aja deh. Misalkan jadiin semua per 5A ya. Jadinya A kuadrat plus 25 sama dengan 34 per 15. Ya kan? Ya enggak? Ya dong. Terus misalkan ini 5-nya aku coret deh. Jadi ini 3. Berarti 3A kuadrat, ini aku kali silang. Gitu ya. Plus 25 sama dengan 34A. 3A kuadrat min 34A plus 25. Ya nggak tuh? Sama dengan 0. Kalian bisa ini memfaktorkan. Atau kalau difaktorkan sulit, ada jalan keluar nggak ya? Misalkan di sini deh, kita coba ya. Aku sukanya bikin kayak tadi, kanan kiri aku coba buat sama. Ini kan A kuadrat plus 25 sama dengan 34 per A per 3. Misalkan aku bikin A sama dengan 3, apakah akan 34? Kita coba cari tahu dulu ya. A kuadrat 9 plus 25 sama dengan 34, benar. Oh ya udah, A berarti sama dengan 3. Oke. Nah, berarti bilangannya, balikin lagi nih A-nya ke sini. Sini ya. Berarti A sama dengan 3 kan, jadi B sama dengan 5. Kalau dibikin bentuk pecahan berarti 3 per 5, satu lagi adalah 5 per 3. Ditanyanya, apa yang ditanya? Pecahan yang nilai lebih besar. 3 per 5 sama 5 per 3 lebih besar mana, gengs? Ayo, 3 per 5 sama 5 per 3 jadi mana? Cintaku padamu. Cintaku padamu lebih besar juga loh, Agung. Dibandingkan cintamu padanya. Oke, benar. 5 per 3. Benar. Benar. Berarti jawabannya 5 per 3. Ada nggak nih jawabannya 5 per 3? Ada tuh. Tarara. Oke. Ada pertanyaan? Jadi itu tadi tips jalan keluarnya ya aku tadi. Jadi kalau misalkan pemfaktoran ini terlalu sulit, kayak aku paling nggak suka dengan pemfaktoran, ya udah bikin aja kanan dan kiri sama gitu. Terus cek benar nggak? Untungnya benar. Kalau salah, kalau ternyata nggak klop gitu antara penyebut dan pembilang, ya udah mau nggak mau pakai pemfaktoran ini. Kalau kalian emang strong dan kalian kuat di ini, kuat dibikin pemfaktoran, ya udah bikin aja pemfaktoran. Oke. Find your strength. Temukan power kalian ada di mana. That's it. Ini kita mau belajar sampai jam berapa ya? Tanggal lagi. Nomor 28. Ini lanjut boleh kan ya? Ada pertanyaan? Sampai habis. Sampai jam 17, Kak, biasanya. Jam 17 harusnya ya. Udah lewat dong. Ini jam berapa sih? Oh, belum. Oke. Kok di jamku 17.18? Itu kalau pemfaktoran, cara tipsnya gimana kan itu A-nya lebih dari 1. Nah ini nih, repot ini sebenarnya. Sampai jam 6 kalau nggak salah. Oke. Tipsnya, lalu kayaknya aku pernah ngajar pemfaktoran. Aku coba cari ya, gimana ya? Ada mungkin?
Bisa dibuka. Padahal. Ya, nggak bisa dilihat semuanya ya. Oke. Tuh, kalian bisa pakai pemfaktoran gini juga ya. Pakai rumus ABC. Ingat kan? Ini ada rumus ABC. Ini boleh kalian screen cap kalau mau. Nah. Untuk rumus ABC ini A-nya nggak harus bernilai 1. Jadi kalau stuck di tadi pemfaktoran, kalian bisa pakai ABC ini. Nih, misalkan 3x kuadrat min 7x plus 2, gitu kan. Jadi 3 kali 2 kan 6, iya kan. 6 ini faktor-faktornya itu bisa min 6, min 1, atau 6 sama 1, atau 2 sama 3, min 2, min 3, 3 min 2, 3 dan 2, atau min 3, min 2, ya kan? Nah, cari faktor-faktornya itu yang kalau dijumlahin hasilnya ini, B, minus 7. Jadi gini, kalau 3 kali 2 kan hasilnya 6. 6 itu dia bisa min 6 kali min 1, 6 kali 1, atau kebalikannya gitu ya. 2 kali 3, atau min 2 kali min 3. Ya kan? Nah, tapi yang dijumlahin hasilnya min 7 kan cuma ini. Itu kan? Oke. Nah, terus min 6, min 1. Kita pisahin nih jadinya min 6x sama min x, min 1x. Iya, ini peletakannya itu sangat berpengaruh. Jadi nggak boleh ngeletakin min x-nya di sini. Nggak boleh ngeletakin min x di sini dan di sini min 6. Nanti hasilnya beda ya. Jadi yang besar tempelin sama yang besar angkanya. Yang 3 sama 2 lebih besar mana? 3. Jadi yang besar min 6 ini tempelin ke yang sini, yang lebih kecil tempelin ke yang lebih kecil. Oke. Terus kita kerjain separuh-separuh. Kita kita sederhanakan. 3x kuadrat min 6x. Angka berbaginya berapa? 3x kan? Ya dong. Ini ada x, ada x. 6 bisa dibagi 3 juga. Jadi 3x. 3x kuadrat kalau 3x sudah dikeluarin sisa x. Min 6x kalau udah dikeluarin 3x sisanya minus 2. Begitu pula dengan yang ini, sama kita lakukan sama. Dan tipsnya adalah belakangnya ini x min 2 harus sama x min 2. Kita usahakan agar yang di dalam kurung ini sama. Ketika udah sama, keluarin dia sendiri. Dan yang angka di luar jadiin 1. Tada, 3x min 1, x min 2. Inilah caranya. Panjang kan? Iya, panjang. Jadi kalian punya pilihan pemfaktoran itu ABC atau cara yang begini, atau mendingan kiri dan kanan kalian samain bentuknya. Oke. Itu terserah kalian. Kalian kuatnya di mana? Kalian lebih cepat ngerjainnya gimana? Kalau pemfaktoran lebih ke arah sering latihan. Betul. Betul. Sampai jam 6. Oke, sip. Kita lanjut. Tadi nyampe nomor berapa? Nomor 28 sekarang ya. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm kuadrat. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka berapa senti penambahan luasnya? Gitu kan. Timbul tanda tanya besar. Aku tulis tulisannya 120
Panjang 25, lebar. Salah. Kerjanya di situ, tapi di jauh. Apa tadi soalnya? Tiba-tiba lupa, 120. Jadi luas, kita sebut luas 1 sama dengan 120. Terus panjangnya, salah. Panjang 2 sama dengan P1 plus, berapa dia panjangnya tadi? P panjang ya, P2 itu panjang setelah expand atau berkurang 25%. 25%-nya P1. Lebar. Gimana ya harusnya? Lebar 2 sama dengan lebar 1 dikurang 20% kan ya? Lebar 1. Oke. Atau ini bisa aku tulis gini aja kali ya. 1,25 P1 sama dengan ini 1 dikurang 20% berarti kan 0,8 L1. Betul kan? Oke. Tadi L1 kan sebenarnya dia P1 kali L kecil 1, ya kan? L2 sama dengan P2 kali L2, bener kan? P2 dia adalah 1,25 P1 dikali 0,8 L1. 1,25 kali 0,8 berapa? Kali ini P1, L1. Ayo, berapa? 1,25 kali 0,8. Guys, gempa. Di mana gempa? Kamu di mana, Zahra? Tadi goyang. Kamu di mana? Aku nggak dapat notif BMKG. Depok. Depok. Aku Jakarta sih, kayaknya nggak berasa. 0,11. 0,11. Satu ya, betul, 1. Kaget. Sama dengan 1. 1 kali P kali L kali P1 kali L1. Ini kan tadi. 1 kali L1. Ya berarti hasilnya L1. Luas 1 tadi berapa? Ya, 120. Berarti hasilnya adalah tetap 120. Luasnya nggak berubah. Jadi jawabannya, ada kan ya jawabannya? Nah, tuh E. Ya. 120. Jadi meskipun panjang dan lebarnya berubah, ternyata luasnya tetap 120. Any question? Satu 1,02 Kak, itu ditanyakan penambahannya Kak. Oh, ditanyakan penambahannya. Maka berapa sentimeter kuadrat penambahan luas? 0 dong harusnya. 0 ya. 0. Nggak ada jawabannya. Kalau ditanyanya penambahan luas, berarti harus jawabannya 0 ya. Bukan ini. Tapi dikunci pun jawabannya ini. Ibu. Kalau di SBM sekarang, misalkan salah, sistemnya minus atau enggak?
0,8 dari mana, Kak? Oh. Dari, mana nih? Kok nggak mau dipencet? Nih. Kan dia panjang bertambah. Panjangnya. Kursorku nggak gerak. Panjang bertambah 25. Lebarnya berkurang 20. Jadi panjangnya. Panjang. Kan bertambah 25% jadi 1,25 kan? Iya dong. Jadi kan bertambah 25% jadi 125%. Atau kita kalau dalam desimal 1,25. Nah, terus lebar berkurang 20%. Jadi 100% dikurang 20%. Yaitu 80%. Atau kita bisa bilang 0,8. Oke. Itu 0,8 terhadap lebar awal ya. Dan ini 1,25. 1,25 ini itu terhadap panjang awal. Oke. Nah, itu kalau di ujian nggak ada jawabannya kayak gitu, terus gimana, Kak? Nah, misalkan dia ada sistem minus, jangan dijawab. Karena ya udah, kadang emang ada soal yang nggak ada jawabannya. Sengaja di SBM kadang dibuat soal nggak ada jawabannya. Jadi jangan dijawab. Tapi misalkan nggak ada sistem minus, ya udah terobos aja yang paling menurut kamu mendekati gitu. Oke. (29 sampai 30 lah ya kita coba kerjain. Di situ aku harus ngerjain tugas juga. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-4 dan ke-8 masing-masing 54 dan 4374. Nah, diketahui barisan geometri dengan suku ke-4 itu 54, suku ke-8-nya 4374. Maka suku ke-5 barisan tersebut adalah, kalau ini, ya udah, ini mau pakai rumus, nggak ada cara lain. Nggak bisa yang dinalarin. U4 sama U8. U4 tadi 54. 54 dan 43 7 berapa? 74. Yang ditanya U5 ya. Suku barisan ke-5. U5 sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Rumusnya deret ini geometri ya. Nah, ini kalau ini materi deret. Udah jelas. UN sama dengan A R N min 1. Oke. Oke dong ya. Nah. 5 ya. 5. Pertama kita coba U4. U4 berarti dia A, R, 4 dikurang 1, angka 3. Ya dong. U8 sama dengan A, R, 8 kurang 1, 7. Kalau U5, A, R, pangkat 4. Oh, bisa nih berarti nih. Asik nih kayaknya nih. Ya kan ya? U4 per U8 sama dengan A, R. Salah deh, biar cantik nggak usah. Tuh, mending
mending U8 per U4. Biar cantik. Sama dengan AR pangkat 7 per AR pangkat 3. Ya kan? 4, 3, 7, 4 per 5, 4 sama dengan R pangkat 4. Ya kan? Dapat nih nanti kita R pangkat 4-nya. Ya enggak? Kok kalian diam aja? Halo? Oke. Mau bahas sengaja sendiri, sedih. Kenapa, Kak? 4, 3, 7, 4 bagi 5, 4 berapa tuh? Ayo, semangat ngitungnya. 4, 3, 7, 4 bagi 5, 4. Itu nanti kita dapat R4. Berapa? 81, Kak. 81, betul. Berarti R-nya berapa? R-nya 3 kan ya? 3. Oke. Berarti tapi kita tetap harus cari nilai A-nya. Masukin aja ke yang paling kecil ya. U4. 4 sama dengan R pangkat 3. U4 tadi 54 sama dengan A kali 3 pangkat 3. 54 sama dengan A kali 3 pangkat 3 adalah 27. A sama dengan 54 bagi 27 adalah 2. Berarti A adalah 2. Masukin deh ke sini. Kata kok nggak mau muncul deh. A sama dengan 2 kali R pangkat 4. R pangkat 4-nya ini 81 kali 81 sama dengan 162. Ada jawabannya nggak? Ada, Kak. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Kau boleh minta jawaban soal dari awal nggak? Jawabannya ya, aku bacain aja jawabannya ya. Tadi kita mulai dari nomor 20. Wait. Ini urut ya, dari 20. 20 C, B, 24B, 25B, 26D, 27E, 28E. 28 nggak ada jawabannya sebenarnya, tapi kuncinya E. Tadi ada yang salah juga ya, mana ya? Nomor 20%. 24 tadi jawabannya C ya, 24C. Nomor 24C. Terus lanjut 28E, walaupun nggak ada jawabannya. 29D. Sekarang kita ke 30. Jika X sama dengan 331 kali 3 plus 2 dan maka ya udah ini mah dikerjain aja sih. Ini nggak ada tips and trick, dikerjakan saja. Tiga tiga satu kali 329 min 3320 kuadrat plus 2. Oh, sini ya.
Ngapain aku tulis itu? X 331 kali 329. Kan ini ada 320 ya. Ada 330. Berarti kan dia sebenarnya tuh 330 kali 329. Aduh. Ini kenapa? Ini aja deh aku tulis ini. Ini kan 331 kali 329. Sebenarnya kita bisa bilang dia 330 plus 1 dalam kurung gitu ya. Paham? 330 tambah 1 tutup kurung kali 329. Dikurang 330 kuadrat. Plus 2. Oke. Oke enggak? Oke dong. Kalian bisa ngerjain ini manual atau pakai caraku ini? Jadi, itu kita bisa tulis. Kenapa sih ini pulpen? Sorry ya guys, pulpenku tidak bersahabat. 330 plus 1. 330 min 1 min 330 kuadrat plus 2. Bingung nggak tuh? Oke guys, ngerti nggak? Ini loh. Kan 331 itu 330 plus 1. 329 itu 330 min 1. Ya kan? Di halaman baru deh ini. Ya kan? Nah, 331 ini 330 plus 1 sama 330 min 1. Terus ada min 330 kuadrat plus 2. Ininya doang yang aku ubah. Ini jadi ini jadi ini. Sama dengan, kalian ingat yang A plus B kali A min B? Dia kan jadi A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Maka ini bisa aku tulis, jadinya 330 kuadrat min 1 min 330 kuadrat plus 2. Oke, bisa aku coret, ya kan? Min 1 plus 2, 1. Nah, soalnya itu sama caranya. Coba kalian kerjain dulu. Pakai cara yang kayak gini. Nih, coba ya. Kalian bisa kerjain manual sih itu, kalau mau. Tapi kan ngerepotin banget ya. 331 kali 329 gitu. Besar banget tuh angka. Gitu. Malah nggak boleh pakai kalkulator. Sedih gitu. Oke. 410 kuadrat min apa tuh? 410 plus 1, ya kan? Dikali 410 minus 1 sama dengan 410. Ini minus ya, berarti hasilnya akan minus. Ini aku kurung deh, ya nggak kabur-kabur dia minusnya.
Jadinya 410 kuadrat minus 1. Minus ketemu minus, tuh kan. Jadinya 410. Kenapa sih ini nggak mau ditulis? 410 kuadrat min 410 kuadrat, terus ini ada minus ketemu minus, jadinya dia plus 1 sama dengan 1. Jadi X dan Y sama-sama nilainya 1. Pertanyaannya adalah hubungannya. Ya udah, berarti ini kan ya. Ini. Tadi X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Dapatlah C, X dan Y sama. Nih, kalau mau di screen cap dulu, boleh. Udah cukup sampai nomor 30 ya. Kita udah 10 soal bahasnya. Di sini udah mau maghrib juga. Ada pertanyaan sejauh ini? Kirim SS-an jawabannya nggak? Kalau kamu SS sendiri gimana nih? Aku mulai dari yang pertama ya. Nih. Coba di SS ya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Udah? Udah, Kak. 3 soal lagi kan nanggung. Udah 10 tahu. Tadi dari nomor 20 malah beberapa emang nggak ketulis. Mana ya? Nih kalau kalian mau screen cap juga. Nih. 1, 2, 3. Sudah siap. Satu, 2, 3. Oke, that's all for today. See you. Nggak tahu kapan lagi sih ketemu. Aku nggak tahu sih. Tapi kalau mau tanya-tanya, kamu mau chat aku, nggak masalah. Ya udah, kunci jawabannya Kak 31 sampai 35. Tapi aku tidak bisa memvalidasi kunci jawabannya ya. Soalnya tadi aja ada 2 yang ternyata kuncinya salah. 31 sampai 35. Mana nih kunci jawabannya? Tuh. 31 itu B, bebek. 32 elang. 33 bebek. 34 elang.
35 mana nih? 35 nggak ada kuncinya. Kenapa nih? 35 nggak tahu, kuncinya kepotong di sini. Ada recordnya enggak? Kayaknya sih di record tapi bukan sama aku ya, sama Jalinnya yang record. Jadi Sabi lah minta ke situ. Oke, ya, see you next time. Aku izin live ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. See you. Assalamualaikum. Halo.